Keputusan Indonesia memilih KF-21 beramai ketimbang F-35 sudah tepat, lebih mumpuni dan cocok. Selalu menarik untuk dibahas, KF-21 beramai. Hal itu tidak lepas dari keikutsertaan Indonesia dalam membangun jet tempur ini. Kehadiran Indonesia dalam mengembangkan KF-21 beramai membuat negara Asia Tenggara ini kerap disorot dunia. Dengan ikut andilnya Indonesia dalam program pengembangan KF-21 beramai juga membuktikan bahwa kemampuan anak-anak bangsa sangat kompeten dalam pengembangan jet tempur KF-21 beramai. Setidaknya ada 1.600 insinyur yang dikerahkan dan tentu saja sebagian datang dari Indonesia. Fase pengujian KF-21 beramai akan berlangsung sekitar 4 tahun. Pengujian ini diperlukan guna meningkatkan kinerja KF-21 beramai agar dapat beroperasi optimal dan sesuai setelah berhasil melewati berbagai macam uji teknis. KF-21 beramai akan diproduksi secara besar-besaran di tahun 2026. Dikategorikan sebagai jet tempur generasi 4,5. KF-21 beramai setara dengan jet tempur lain seperti Rafale, bahkan F-18 Super Hornet yang menjadi armada kebanggaan Angkatan Laut Amerika Serikat. KF-21 beramai adalah jet tempur bermesin 2 yang dapat membawanya melesat di kecepatan 2.200 km per jam dengan jarak operasi sejauh 2.900 km. Selain dilengkapi dengan radar AESA, KF-21 beramai juga dapat membawa rudal dan bom seberat 7,7 ton. Dengan kombinasi ini, KF-21 beramai cocok dikatakan sebagai jet tempur multiperan yang dapat melakukan berbagai macam misi seperti serangan ke udara, darat maupun serangan laut. Meskipun dikembangkan sebagai jet tempur generasi 4,5, para insinyur yang membuatnya merancang KF-21 agar mudah di-upgrade. Upaya peningkatan dengan berbagai sistem mutakhir diharapkan agar KF-21 beramai bisa menjadi jet tempur generasi kelima. Tidak berhenti di situ, KF-21 beramai bahkan mampu ditingkatkan menjadi jet tempur dengan fitur generasi 6. Jet tempur KF-21 beramai akan terus dikembangkan dan dilengkapi dengan beberapa sistem canggih, memungkinkannya memiliki kemampuan selayaknya jet tempur generasi 6 di masa depan. Dengan desain yang sedemikian rupa, memastikan KF-21 beramai mampu ditingkatkan menjadi generasi 5 bahkan 6. Dengan itu, jet tempur yang dibangun oleh Indonesia dan Korea Selatan ini mampu beroperasi dengan drone dalam konsep man-machine partnership. Sudah bukan rahasia bahwa F-35 merupakan jet tempur generasi kelima satu-satunya yang bisa dimiliki negara selain AS, walaupun mereka tidak sembarangan menjualnya. Dan tentu saja minat itu juga datang dari Indonesia. Negara yang dipimpin Joko Widodo sedang meningkatkan alutsistanya udara tahun ini. Bulan Februari lalu, Indonesia bahkan memborong 2 jenis jet tempur, 42 Rafale Perancis dan 36 F-15X dari AS. Indonesia telah menghabiskan anggaran sebesar 22 miliar dolar dalam upaya pengadaan sejumlah jet tempur ini. Dan tentu saja upaya Indonesia tidak berhenti di situ saja. Rafale maupun F-15X adalah jet tempur generasi 4,5 dan negara ingin menginginkan yang lebih canggih, yaitu jet tempur generasi 5, dan F-35 adalah satu-satunya yang dapat dibeli saat ini. Tetapi sayangnya karena kebijakan pemerintah AS, Indonesia tidak bisa mendapatkan jet tempur canggih ini.
Tapi itu bukanlah hal buruk. Nyatanya, jet tempur F-35 memiliki kelemahan yang membuatnya sangat tidak cocok terbang di Indonesia. Salah satu kelemahan fatal dari jet tempur siluman kebanggaan AS ini adalah bahwa F-35 tidak kuat menahan sambaran petir. Jet tempur F-35 tercatat mengalami kerusakan ketika terkena sambaran petir. Saat ini, dia dilarang terbang saat hujan badai. Bahkan, F-35 dilarang mendekati wilayah badai petir sejauh 25 mil. Saat parkir, pesawat harus dilindungi dengan sistem penyalur petir portabel. Merupakan sebuah ironi di mana julukan F-35 adalah lightning yang berarti petir, tetapi kalah dengan petir. Lijma Miltej melanjutkan bahwa ada dua penjelasan mengapa jet tempur F-35 yang dikenal mutakhir ini lemah terhadap petir. Pertama, kemungkinan sistem proteksi petir F-35 tidak sebaik jet tempur lain. Hal itu karena insinyur memaksimalkan kemampuan silumannya. Walaupun hal ini hanya spekulasi, mengingat detail struktur dari F-35 ini sangat dirahasiakan oleh kebijakan AS. Kedua, terdapat kecacatan pada sistem Onboard Inert Gas Generating System. OBGS sendiri adalah sistem yang berfungsi mengisi ruang kosong pada tangki bahan bakar dengan gas nitrogen. Sehingga ketika bahan bakar berkurang karena pemakaian, ruang kosong tersebut diisi dengan gas nitrogen. Adanya sistem ini adalah untuk mencegah ruang kosong terisi dengan kandungan oksigen. Uap bahan bakar yang bercampur dengan oksigen ketika terkena percikan api dari sembaran petir akan mengakibatkan kebakaran bahan ledakan. Karena masalah pada sistem OBGS F-35 ini masih mengalami permasalahan, maka pesawat dilarang terbang mendekati petir. Dari penjelasan di atas, nasib Indonesia sudah bisa mendapatkan F-35 adalah sebuah kabar baik, mengingat NKRI adalah negara tropis dengan curah hujan tinggi.